Cuan, 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 cuan. cuan. Terima kasih Pak Roy karena sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kamu belajar apa aja kan ya hari ini? Wah, hari ini aku belajar banyak banget sih dari materi Kak Roy. Aku sampai nyatet loh ini, Jer. Kamu sampai nyatet ya Aku kan ya? nyatet, Jer. Ini, jadi kita tadi pertama belajar tentang ada Ya, tips bisnis nih. ya, Terus habis itu kita juga belajar tentang cara kita naikin engagement IG ya. juga. Terus yang terakhir kita ada tadi sempat Gary V content. Jadi review Gary konten V ya, sebuah content. format kita bikin konten ya. Hmm. Oke, tentunya masih banyak yang masih bisa kita kulik-kulik dari Pak Roy ini ya. Karena ini aku lihat peserta juga pada penasaran Pada semua nih, antusias semua dari antusias tadi mau aku nanya lihat. semua nih. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Kita langsung kita langsung serahkan ke Kak Raja. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin aku Raja sebagai PIC Q&A pada sesi kali ini. Kita udah dengerin nih materi disampaikan dari Mr. Roy tentang digital marketing, scale up business, social entrepreneurship, startup, dan yang lain-lain. Nah, tentunya kalian pasti ada pertanyaan-pertanyaan karena ingin ditanyakan. Nah, bisa banget nih, kalian bisa langsung chat di chat box Zoom pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti bisa aku pilih atau bisa kalau mau mungkin Mr. Roy sendiri yang pilih pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung kalian chat di chat box Zoom ya teman-teman. Ayo silakan silakan bisa di chat sekarang ya. Oke, ini ada pertanyaan nih yang udah masuk Mr. Roy. Ini ada pertanyaan menurut Bapak niche apa yang perlu kita miliki dalam digital environment yang dapat mendiferensiasikan bisnis kita di dalam dunia digital, Mr. Roy? Karena kan di dunia bisnis digital terutama udah pasti banyak banget yang melakukan digital marketing bisnis-bisnis zaman sekarang. Nah, apa sih yang bisa bikin bisnis kita tuh paling beda sendiri itu Mr. Roy di antara bisnis-bisnis yang lain? Oke, ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Baik, bisa langsung dijawab Mr. Roy. Oke, saya bantu jawab ya. Pertanyaan dari teman-teman. Jadi tentang niche ya, niche diferensiasi. Kalau kita memang zaman sekarang ya, itu karena semuanya basicnya online. Anggapannya semua entry barrier-nya rendah. Entry barrier itu apa? Entry barrier itu hambatan untuk masuk itu rendah. Tetapi semakin kreatif kita, semakin bagus. Nah, contoh ya, ini contoh kasus ya. Kalau teman-teman bikin yang namanya ini ya, bikin namanya beauty product ya. Beauty product itu kan macam-macam ya. Ya, kita bisa bagi-bagi ya. Jadi untuk cowok ya kan, untuk cewek bias dulunya kan untuk cewek, terus muncul untuk cowok ya. Itu kan diferensiasi ya. Jadi ternyata nggak cuma cewek aja yang pengen wajahnya itu bersinar, cowok juga pengen supaya kayak artis-artis Korea, misalnya seperti itu teman-teman ya. Terus teman-teman bisa diferensiasi lagi ya. Oh, bisa untuk rambut, bisa untuk kulit aja. Kalau rambut teman-teman bikin yang namanya hair tonic. Nah, hair tonic pun bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi bisa untuk menumbuhkan rambut ya, bisa untuk mencegah kebotakan, bisa cuma untuk rambutnya kelihatan lebat, rambutnya kelihatan subur. Jadi diferensiasi itu banyak sekali. Dipecah-pecah semakin lama semakin pecah, teman-teman. Semakin lama semakin kecil. Lalu juga kalau teman-teman bahas tentang ini ya, online course ya, edukasi bisa di bidang edukasi. Teman-teman mau ngajari orang. Kalau di luaran sana banyak sekali orang ngajari tentang digital marketing. Teman-teman bisa bagi lagi. Oh, bisa juga kita nggak cuma ngajari orang tentang digital marketing, kita bisa ngajarin orang tentang investasi digital. Nah, itulah salah satu inspirasi saya kenapa saya bikin indonesiacrypto.com, teman-teman ya. Jadi kita bukan bisnis di digital, tapi kita berinvestasi digital. Kita bisa dunia Web3 ya. Ini kan dunia Web3 sekarang ya. Kalau Web2 itu dulu kan dunianya Yahoo.com, Google.com itu Web2. Sekarang kita udah masuk Web3 ya. Jadi beda sekali ya. Di dunia Web3 itu semua orang itu bisa jadi venture capital, bisa jadi VC. Jadi kita bisa berinvestasi startup di seluruh dunia. Dari seluruh dunia kita bisa berinvestasi di Uniswap, kita bisa berinvestasi di projectnya Polygon, kita bisa berinvestasi di projectnya Base, macam-macam teman-teman ya. Jadi itu ya, diferensiasi. Semakin kita bedain. Jadi di plus minuskan aja. Kalau misalnya plusnya untuk cewek, kenapa nggak kita bikin kebalikannya untuk cowok? Kalau plusnya untuk dewasa, kenapa kita nggak bikin kebalikan aja untuk anak-anak? Contoh ya, teman-teman
punya barbershop ya. Barbershop itu kan konsepnya itu kan sekitar 10 ya, 10-15 tahun terakhir. Dulunya orang ke salon untuk potong rambut itu cewek-cewek semua, salon. Di plus diminuskan ya untuk salon untuk cewek dibikin barbershop untuk cowok. Sekarang biasanya orang ke salon ke barbershop untuk dewasa. Sekarang diminuskan untuk anak-anak teman-teman. Jadi itu ya cara untuk diferensiasi. Jadi tergantung kreativitas kita ya. Itu ya menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mr. Roy. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih, Mr. Roy, di chat box. Ada pertanyaan dari teman kita, Muhammad Salman. Ini bertanya, Mr. Roy, bagaimana pendekatan untuk meningkatkan skala bisnis digital dan faktor apa saja yang Mr. Roy pertimbangkan saat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi atau diversifikasi? Silakan bisa Oke, langsung dijawab, Mr. Roy. saya bantu jawab ya dari Bro Salman ya. Nah, jadi kita scale up ya. Gimana sih kita caranya scale up? Itu yang pertama ya. Scale up itu meningkatkan bisnis kita ya. Kalau kita di dunia digital, scale up-nya kita beda sama di dunia offline ya. Kalau kita di dunia offline, itu scale up-nya adalah buka cabang baru. Jadi kita sudah punya cabang, misalnya kita buka di kota Surabaya. Kita buka di Surabaya Utara, sudah kita buka di Surabaya Selatan. Kita buka di Surabaya Barat, kita buka di Surabaya Timur, kita buka di Surabaya Pusat. Jadi scale up-nya dengan membuka cabang ya. Itu tentu ya, biayanya besar ya, ratusan juta, miliaran. Nah, beruntung kita di dunia digital, teman-teman. Kalau teman-teman di dunia digital, scale up-nya adalah, kalau teman-teman punya Instagram ya, scale up ke marketplace, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita punya Instagram, kita scale up ke marketplace. Kita buka di Tokopedia, kita buka di Shopee. Kalau kita sudah buka di marketplace, kita buka juga di Bukalapak. Kita sudah buka di TikTok, kita sudah buka di Twitter, kita buka di Facebook. Udah buka semua, kita udah punya website. Scale up-nya apa lagi? Kita bisa scale up dari budget ads-nya, teman-teman. Nah, kalau Google Ads itu kan ada kata-kata kunci, teman-teman. Nah, scale up-nya dari budgeting-nya. Jadi kita fokus kata-kata kunci apa aja. Saya kan punya bisnis ya, startup kertasku.com ya. Kita kan jualan kertasku di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Jadi kita jualan kertas kasir, kita jualan kertas continuous form di seluruh Indonesia. Kata kuncinya apa? Kertas kasir, teman-teman. Gimana caranya kita rajai ya? Budgetnya kita fokusin di situ. Kalau sudah kertas kasir kita rajai lagi kertas continuous form. Ya. Lalu kita rajai kata kunci yang lain, continuous form, jual kertas kasir, jual kertas Surabaya, jual kertas Sidoarjo, jual kertas kasir Surabaya, jual kertas kasir Sidoarjo. Jadi ini contoh kasus. Beruntung teman-teman nanyanya langsung ke praktisi ya. Jadi kita bisa kasih kasih pandangan ya dari sisi praktisnya ya. Lalu kalau faktor apa saja yang dipertimbangkan saat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi. Nah, ini ya. Ini pertanyaan banyak sekali muncul ketika saya sharing seminar atau webinar di ini ya, di kampus-kampus ya. Sebagian besar ini ya, generasi milenial itu nggak sabaran. Nggak sabarnya gimana? Misalnya ya, tahun ini ya, ini kan 2024 ya. 2024 masih Januari ya, jadi fresh-freshnya ya. Goal tahun ini adalah buka bisnis online shop misalnya ya, buka bisnis online shop. Waktu 2025, online shopnya ternyata kurang bagus. Dia pindah ganti bisnis IO, ya kan? 2025. Waktu jalan setahun, ternyata kurang bagus bisnis IO. Dia ganti 2026 jadi broker, ya coba jualan properti. 2026 jualan broker nggak bagus. Dia ganti lagi masuk ke jualan yang lain, teman-teman. Nah, kalau kita pindah-pindah terus-menerus, itu kita nggak akan bakal bisa jadi, teman-teman ya. Kita tahu ya, yang namanya setiap bisnis, setiap kategori bisnis ya, setiap industri selalu piramida seperti ini, teman-teman ya. Piramida seperti ini. Maksudnya gimana? Yang di atas itu selalu cuman 1% aja ya, 1-5% ya. Kalau kita masih 1, 2, 3 tahun itu masih di bawah, di paling bawah, di piramida paling bawah, teman-teman. Nah, anggapannya itu kalau kita SD ya, SD itu kan 6 tahun, teman-teman ya. Kalau SD 1 tahun terus kita pindah, ya, kita masuk lagi, kita belajar hal yang baru lagi. Kita SD kelas 1 lagi, teman-teman. Di IO. Terus kita pindah lagi ke broker. Kita SD lagi kelas 1 di broker, teman-teman ya. Padahal untuk mencapai level ya, level kalau teman-teman belajar mendalam, itu paling enggak 5 tahun ya. 5 tahun tuh stay di tempat yang sama. Jangan pindah-pindah. Ya.
Kalau buka baru boleh ya, buka baru boleh. Tapi jangan pernah pindah, jangan pernah ninggalin posisinya teman-teman. Kalau enggak ya teman-teman tetap di ini, tetap di level satu aja, nggak naik level teman-teman ya. Sebagian besar, 90% pengusaha awal ya, pengusaha generasi milenial, kesalahannya di situ. Sukanya pindah-pindah. Jadi tahun ini belajarnya saham. Satu tahun belajar saham nggak untung ya, trading nggak untung. Tahun depan belajarnya kripto ya. Tahun depan belajar kripto nggak untung. Tahun depan belajarnya digital marketing ya, nggak akan jadi-jadi teman-teman ya. Belajar baru boleh, tapi jangan tetap stay di sana, tetap nadami. Kenapa? Karena saya percaya orang yang top ya, top 1%, top 5% di industri tertentu, di bidang tertentu, adalah orang yang tetap stay di sana, bahkan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Kalau teman-teman lihat orang-orang kaya di luaran sana, orang yang sukses di luaran sana, ya, itu orang-orang yang sudah puluhan tahun bisnis yang sama, teman-teman ya, puluhan tahun di bisnis yang sama. Nah, kita umurnya baru 1 tahun kok mau jadi top 1%, 5% di bidang itu ya, keliru teman-teman. Jadi tetap stay ya, tetap stay di bisnis itu, jangan buru-buru diversifikasi ya, jangan buru-buru pindah-pindah ya. Kalau teman pindah-pindah, buru-buru diversifikasi, teman-teman nggak akan bisa besar ya. Itu ya menjawab pertanyaan dari Bro Muhammad Salman.